Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, jamaah kajian rutin Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali bersua, dapat kembali berjumpa di majelis ilmu, majelis Quran. Insyaallah semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Apalagi di kesempatan hari ini kita masih berada di hari-hari yang istimewa. Ya. Hari apa? Hari yang istimewa, yaitu di hari-hari pertama, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini menjadi hari yang istimewa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap, demi yang ganjil. Kalau kita baca tafsir surat Al-Fajr, kita baca penafsirannya, ternyata yang dimaksud pada sumpah-sumpah tersebut, di antara para mufassir ada yang berpendapat bahwa hari-hari yang Allah bersumpah di dalam surat Al-Fajr tersebut menunjuk kepada kemuliaan bulan Dzulhijjah ini. Ya. Jadi sekali lagi di antara pendapat para mufassir memang berbeda-beda, tapi yang paling kuat itu ya para mufassir menyatakan yang dimaksud misalkan wal fajri, demi waktu fajar. Ada yang menafsirkan yang dimaksud adalah fajar yauman nahar, fajar pada hari penyembelihan. Walayalin asyar, demi malam-malam yang 10, yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada memang yang mengatakan yang dimaksud 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Istimewa kan? 10 terakhir di bulan Ramadan itu istimewa. Ya. Tapi Ibnu Katsir sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ya, menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dikuatkan dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni al-ashar min Dzulhijjah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah selain dari hari-hari yang ini, yaitu 10 hari pertama
di bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah, masih kalah jihad fisabilillah dibanding dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, ya, sampai keutamaan amalan-amalan ini lebih utama daripada jihad fisabilillah, saking utamanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian wasyaf'i wal watri, demi yang genap demi yang ganjil. Lagi-lagi para mufassir mengatakan yang dimaksud yang genap adalah tanggal 10, sedangkan yang dimaksud yang ganjil adalah tanggal 9. 10 Dzulhijjah itu yaum Idul Adha, yaumul kurban, sedangkan 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah, yaumu Arafah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berada di hari-hari yang istimewa, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, sekarang sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah karena sudah masuk maghrib, ya. Jadi sudah masuk tanggal 9 hari Arafah. Ya, besok insya Allah kita akan melaksanakan saum Arafah. Disunnahkan kita saum pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan keutamaannya. Saum Arafah ini menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa, ya, keutamaan dari saum Arafah. Pada saat yang sama, pada hari Arafah itu, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji melakukan wukuf di Arafah, mereka tidak saum. Jadi kalau saudara-saudara kita yang berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, mulai dari masuk waktu zuhur sampai terbenam matahari, mereka wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam diri, ya. Apa yang mereka lakukan? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kegiatan wukuf di Arafah itu mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah dengan berzikir, ya, berdoa, tilawah Quran, dan amalan-amalan hati serta amalan-amalan lisan yang lainnya. Ya, itu yang dilakukan. Mereka tidak puasa, mereka tidak saum. Yang saum siapa? Yang saum, yang dianjurkan saum yang tidak melaksanakan haji seperti kita. Ya, kita taqarrub juga kepada Allah dengan melaksanakan saum. Jadi bisa dibayangkan, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu seluruh umat Islam di segenap penjuru dunia dalam kondisi yang sama melaksanakan ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Ada yang dengan wukuf di Arafah, ada yang dengan saum. Ya, ini hari Arafah, jadi hari yang istimewa juga, ya. Kemudian juga di hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, ya, ini hari yang istimewa, ya. Tidak ada bulan-bulan yang lain, ya, nama-nama harinya banyak yang diberikan istilah, ya, hari-harinya itu. Mulai tanggal 8 kita mengenalnya sebagai Yaumu Tarwiyah, tanggal 8. Tanggal 9-nya Yaumu Arafah, tanggal 10-nya Yaumun Nahar, ya, hari menyembelih, Yaumul Adha. Tanggal 11-nya disebut Yaumut Tasyrik, tanggal 12 Yaumut Tasyrik, tanggal 13 juga sama, Yaumut Tasyrik, ya. Jadi 11, 12, 13 disebut Ayyamut Tasyrik.
Nggak ada di bulan yang lain ada hari-hari yang diberi nama, ya, hanya di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Yaumut Tarwiyah, Yaumul Arafah, Yaumun Nahar, dan Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Ya. Di Ayyamut Tasyrik ini kita dilarang berpuasa. Ayyamut Tasyrik 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah dilarang berpuasa, karena kata Nabi, hari tasyrik itu hari kalian bersenang-senang, makan, minum karena banyak daging kurban, ya, sebab ibadah kurban itu, ya, disyariatkan kita melakukan kurban, memotong hewan kurban mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha, mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Masih boleh tanggal 13 Dzulhijjah, ya, untuk hati-hatinya, ihtiyatnya sampai sebelum asar. Kalau bisa jangan lewat asar, sebab kalau lewat asar sudah mau masuk ganti tanggal baru, ya. Untuk ihtiyatnya sampai sebelum asar tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Jadi dilarang saum, ya, hari kita makan, ya, dan juga memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi zikir itu kan bisa kapan saja, tapi di bulan Dzulhijjah ini sangat dianjurkan, ya, di bulan Dzulhijjah, ya. Kalau bahkan dari tanggal 1, ya, sampai 8, 1 Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah kita bebas berzikir kapan saja. Kalau dari tanggal 9 sampai tanggal 13, ya, berzikir diperbanyak lagi, ya, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu takbiran bukan hanya pada hari raya Idul Adha saja, ya, kita bisa memulai sejak dari tanggal 9 Dzulhijjah nanti besok, ya, subuh, ya, kita memulai memperbanyak takbir setelah selesai sholat fardu. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari tertentu. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita berada di hari-hari yang istimewa, hari-hari yang utama, ya. Dan keutamaan hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah ini, keutamaannya kembali kepada keutamaan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, ya, identik dengan dua ibadah utama, ya. Di bulan Dzulhijjah ini banyak ibadah-ibadah, tapi yang paling utama di bulan Dzulhijjah ini ibadah apa? Ibadah haji dan ibadah kurban, ya. Di bulan Dzulhijjah sekali lagi dua ibadah yang paling utama, ibadah haji dan ibadah kurban. Dan kedua ibadah ini, haji dan kurban, sejarahnya, ya, kemana sejarahnya? Sejarahnya, ya, sampai kepada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, perintah haji itu
di dalam surat Al-Hajj, ya, di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Hajj, satu-satunya rukun Islam yang dijadikan nama surat haji, surat Al-Hajj. Karena surat sholat ada nggak ada kan? Surat saum ada, nama surat saum nggak ada, nama surat zakat nggak ada, tapi surat haji ada, suratul hajj. Di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Wa adzin fin nasi bil haji. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada orang, mengumumkan kepada manusia, wa adzin fin nasi bil haji, umumkan kepada manusia, kepada seluruh manusia. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya, membangun Ka'bah bukan dari awal, sebab Ka'bah itu ada yang mengatakan pertama kali dibangun oleh malaikat, ada yang mengatakan pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian pada zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, maka Ka'bah hanyut terbawa air, meninggalkan puing-puingnya saja. Nah, puing-puingnya itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj, wa idbawa'na, ya, juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan qawa'ida minal bait, ya, jadi bekas-bekas bangunan dari rumah Allah, dari Ka'bah, ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, membangun kembali Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji, umumkan kepada manusia untuk berhaji. Haji secara bahasa itu al-qasdu ila baitillah. Haji secara bahasa adalah bermaksud untuk mengunjungi Baitullah. Itu haji secara bahasa. Jadi mendatangi, mengunjungi Baitullah, rumah Allah, itulah secara bahasa adalah haji. Jadi muadzinnya haji itu Nabi Ibrahim. Ya. Kalau sholat ada muadzin, ada yang mengumandangkan adzan, hayya 'alas sholah, gitu ya, muadzin. Ya. Haji muadzinnya Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga dalam pelaksanakan ibadah haji banyak sekali manasik-manasik, banyak sekali praktek-praktek ibadah yang mengenang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, betul kan? Ya, kita akan banyak bersentuhan dengan sejarah Nabi Ibrahim. Saat sa'i antara Safa dan Marwah itu mengingatkan perjalanan Ibunda Hajar ketika ditinggalkan berdua dengan bayi yang masih mungil, yang masih merah, Nabi Ismail, ditinggalkan di Bakkah, ya, di Makkah, sebelum Makkah menjadi sebuah kota. Waktu itu belum ada kehidupan, belum ada orang, belum ada kehidupan. Hajar dan Ismail, bayi mungil, bayi kecil yang baru lahir, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tentu Nabi Ibrahim meninggalkannya atas perintah Allah. Sebab ketika ditinggalkan Hajar berteriak memanggil Nabi Ismail. Hajar berteriak memanggil Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, bahkan tidak menoleh, terus saja pergi. Ya. 2 kali dipanggil, 3 kali dipanggil, Nabi Ibrahim tidak menjawab, tidak menoleh. Tapi ketika
Hajar merubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihada ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami berdua di sini. Apakah ini perintah Allah? Maka baru Nabi Ibrahim menjawab, ya, Allah yang memerintahkan. Maka ketika Hajar mendapat kepastian ini perintah Allah, Hajar mengatakan, kalau begitu pergilah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya karena menjalankan perintah Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya. Jadi ya, dari kisah itu kita kemudian tahu bagaimana Hajar mencari air, lari-lari dari Sofa ke Marwah mencari air, yang akhirnya kemudian Allah mengeluarkan air dari kaki Nabi Ismail, ya, dekat kaki Nabi Ismail keluar air, mata air, yang kemudian mata air itu nanti menjadi cikal bakal sumur Zam-Zam, cikal bakalnya dari situ. Nah, jadi kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya, pada saat melaksanakan ibadah haji, ya, ada setelah tawaf, ya, 7 kali mengelilingi Ka'bah, jemaah haji dianjurkan untuk sholat di dekat makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam, bahasa Sunda makam itu kuburan, bukan. Makom maksudnya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah, makom Ibrahim, ya. Sholat di dekat makom Ibrahim, sholat sunat 2 rakaat, ya. Kemudian jumroh, ya, melempar jumroh, ada hadyu, memotong, ya, hewan kurban bagi yang haji disebutnya hadyu. Kalau kita yang tidak haji memotong hewan kurban namanya udhiyah, gitu. Ya. Kalau yang memotong, ya, hewan, memotong kambing, domba karena kelahiran bayi namanya akikah, ya, sama-sama memotong juga. Ya, sekali lagi, kalau memotong hewan, domba, ya, karena kelahiran bayi disebutnya akikah. Kalau memotong hewan, ya, entah itu domba, kambing, sapi, unta pada hari, ya, Idul Adha atau 11, 12, 13 Dzulhijjah namanya udhiyah. Kalau yang haji namanya hadyu, begitu, ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan hari-hari di bulan Dzulhijjah ini kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim, ya, mengabadikan 2 ibadah besar, ibadah haji dan ibadah kurban. Dan 2 ibadah ini, ibadah haji dan ibadah kurban, juga kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji tadi sudah dijelaskan, yang membangun Ka'bah kembali setelah Ka'bah hanyut adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan haji, wa adzin fin nasi bil hajj. Yang kemudian syariat haji ini diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad membersihkan kemusyrikan yang terjadi di Ka'bah, ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, Ka'bah itu dipenuhi oleh berhala-berhala. Orang-orang jahiliyah sama, mereka melakukan tawaf keliling Ka'bah, tapi tawafnya itu mereka melakukan tawaf sambil telanjang dan mengagungkan berhala-berhala yang ada di situ. Maka kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad mensyariatkan ibadah haji, membersihkan ibadah haji itu dari praktek-praktek syirik, ya. Berhala-berhala nanti dihancurkan,
ya, semuanya. Nah, kemudian yang kedua, ibadah kurban juga sama. Ibadah kurban ini juga ibadah yang kembali kepada syariat yang ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketika menyembelih kurban itu yang diingat kurbannya siapa? Nabi Ibrahim, ya. Walaupun sebetulnya ibadah kurban itu sebelum Nabi Ibrahim ada juga, sudah disyariatkan, bahkan sejak manusia pertama, ya, manusia pertama Nabi Adam, kedua putranya yaitu Kabil dan Habil, di dalam surat Al-Maidah diceritakan keduanya diperintahkan berkurban, ya. Watslu alaihim naba abnai Adam idh qarraba biqurbanin fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, ya. Watslu alaihim, bacakan kepada mereka kisah dua putra Nabi Adam ketika keduanya berkurban, ya, dan kurbannya salah satu dari keduanya diterima dan Allah tidak menerima yang lainnya. Kabil dan Habil. Kabil itu seorang petani, maka dia berkurban dengan hasil pertaniannya, sayur-sayuran, kurbannya dengan sayuran. Ini syariat kurban, syariat zaman Nabi Adam. Sedangkan Habil seorang petani, seorang peternak. Habil berkurban dengan hasil ternaknya. Kalau Habil, ya, mengorbankan yang terbaik, dipilih ternaknya yang paling baik, yang paling bagus, ya, dikurbankan. Sedangkan Kabil biasa-biasa saja, seadanya, ya, sayuran-sayurannya ya seadanya dikurbankan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik, terutama memilih, ya, yang dikurbankan oleh orang yang paling bertakwa, sehingga yang dipilih kurbannya Habil. Ketika itu Allah langsung menerima kurban dan menolak kurban lainnya, ya. Jadi kalau ibadah-ibadah kita sekarang ini kan, kita beribadah nggak langsung dikasih nilai sama Allah kan, ya, kita nggak langsung dikasih nilai, ya. Coba kalau ibadah-ibadah langsung dikasih nilai, kurban kita langsung dikasih nilai sama Allah, ini nggak diterima. Wah, kita bagaimana perasaannya, ya, ini nggak diterima, ya. Nah, kurbannya kedua putra Adam langsung diberi nilai oleh Allah, yang ini diterima, yang ini tidak. Kabil kemudian hasud kepada Habil karena kurban dia tidak diterima, sedangkan kurbannya Habil diterima. Akhirnya dia mengatakan, la aqtulannak, saya pasti akan membunuh kamu. Habil mengingatkan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ingat, Allah itu hanya menerima kurbannya dari orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi sama seperti, ya, firman Allah di dalam surat Al-Hajj, ya, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa, ya. Di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika kita umat Nabi Muhammad berkurban, menumpahkan darah, ya, hewan kurban, pada hakikatnya darahnya tidak akan sampai, daging kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Jadi kita perhatikan, ya, praktek kurbannya berbeda. Zaman Nabi Adam praktek kurbannya ada yang dengan sayuran, ya, berbeda dengan praktek kurban hari ini, tapi kesamaan hikmahnya, sama-sama kurban itu yang diterima adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa, gitu. Kemudian
ya, setelah Nabi Adam, Nabi Nuh juga berkurban. Setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari banjir, karena Allah sebelumnya sudah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap, ya, diselamatkan oleh Allah. Setelah diselamatkan, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk berkurban sebagai implementasi rasa syukur kepada Allah. Maka kurban kita juga sama. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, karena itu sholatlah kepada Tuhan, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban itu implementasi rasa syukur kepada Allah. Nah, sampai kemudian datang syariat kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kurbannya Nabi Ibrahim yang selalu dikaitkan, padahal umat-umat yang lain juga berkurban? Kenapa? Karena kurbannya Nabi Ibrahim kurban yang paling berat. Ya, kenapa paling berat? Sebab Nabi Ibrahim disuruh berkurban putranya sendiri. Ya. Diceritakan katanya Nabi Ibrahim itu sudah biasa ya berkurban, menyembelih sapi, menyembelih domba, menyembelih kambing. Beliau itu sangat dermawan ya, sampai-sampai kalau menjamu tamu itu ya menyembelih seekor kambing untuk menjamunya. Jadi sudah biasa ya, bahkan ya Nabi Ibrahim ya bernazar untuk menyembelih ratusan ekor ya sapi, ratusan ekor ya, hewan. Dia bernazar untuk berkurban kalau Allah Subhanahu wa taala memberinya keturunan ya. Jadi Nabi Ibrahim pernah bernazar seperti itu. Bahkan kata Nabi Ibrahim ya, dengan sesuatu yang lebih berharga dari itu siap untuk mengorbankan ya. Dan ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keturunan. Di dalam surat As-Saffat ya, bisa dilihat nanti surat As-Saffat, cerita Nabi Ibrahim di surat As-Saffat itu mulai dari ayat 83 sampai ayat 113 ya. Surat As-Saffat surat ke-37 ya, surat ke-37. Cerita Nabi Ibrahim mulai dari ayat 83 sampai ayat 113 ya. Nah, dalam rentetan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim ketika berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan dari orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian kami memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bigulamin halim ya. Kabar gembira seorang anak yang sabar ya. Bigulamin halim, seorang anak yang sabar. Kemudian falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika ya, Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail sudah sampai pada usia dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dengan cara bermimpi ya. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Nabi Ibrahim bermimpi ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai putraku, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau ya. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu ya. Jadi kita perhatikan ya, bagaimana Nabi Ibrahim
ketika mendapatkan perintah tersebut, ya, beliau mendiskusikannya dengan putrinya. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, falamma balagha ma'ahu sa'ya, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair mengatakan maksudnya telah tumbuh dewasa dan dapat bepergian serta mampu bekerja dan berusaha sebagaimana yang dilakukan ayahnya. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim memberitahukan mimpinya kepada putranya agar putranya tidak terkejut dengan perintah tersebut, sekaligus menguji kesabaran dan keteguhannya serta keyakinannya sejak usia dini pada ketaatan kepada Allah dan baktinya kepada orang tua. Ya. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu didiskusikan kepada putranya Ismail. Ini ternyata, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tujuannya adalah dalam rangka Nabi Ibrahim menguji Nabi Ismail, ya, sejauh mana, ya, keyakinannya, keteguhannya, kesabarannya di dalam berbakti kepada Allah dan juga kepada orang tua. Apa jawaban putranya Nabi Ismail? Maka, ya, Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jangan ragu ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepada Allah. Insyaallah saya akan sabar, ya, di dalam menghadapi dan melaksanakan perintah ini. Ya. Jadi kedua-duanya, ya, sama-sama berserah diri kepada Allah melaksanakan perintahnya. Sehingga di ayat berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, ya, nyatalah kesabaran keduanya. Ya, dua-duanya berserah diri kepada Allah, dua-duanya bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Ayah dan anaknya keduanya berserah diri sebagai bentuk taat kepada Allah. Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah, sementara Nabi Ismail telah menaati perintah Allah, patuh kepada ayahnya dan berserah diri untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya wa inna kadzalika najzil muhsinin. Maka ketika itu, ya, saat pisau Nabi Ibrahim sudah berada di lehernya Nabi Ismail, Allah kemudian berseru, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menilai, ya, sampai di situ Nabi Ibrahim lulus, ya, melaksanakan perintah Allah, ya, dan kemudian Allah menyuruh malaikat untuk mengganti Ismail dengan kibas, ya, yang kibas yang besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Karena tujuan dari syariat bukan untuk menyengsarakan,
tujuan dari syariat itu bukan untuk menyakiti, ya, kita bisa membayangkan, ya, dan Nabi Ibrahim juga manusia, ya. Setelah kalaulah Nabi Ismail jadi menyembelih Nabi Ismail, ya namanya manusia tentu cek bahasa Sunda mah kasayat-sayat, ya, di dalam hati, ya, ingat kejadian tersebut tentu akan membuatnya bersedih, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu. Syariat itu bukan untuk menyengsarakan manusia, ya, sehingga Allah sudah cukup menilai Nabi Ibrahim ketika keduanya sudah berserah diri akan melaksanakan perintah itu, dicatat oleh Allah sudah lulus, ya, sudah selesai melaksanakan perintahnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah, ya, berkurban yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, di mana dari kisah inilah, ya, kemudian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, sekali lagi melanjutkan syariat-syariat tersebut, ya, yang pada dasarnya bahwa perintah berkurban ini diperintahkan kepada setiap umat dengan cara yang berbeda, ya. Syariat dalam prakteknya berbeda-beda, tapi di dalam hikmahnya, ya, semuanya menyatu dalam hikmah bahwa kurban itu adalah implementasi rasa syukur kepada Allah, kurban itu implementasi ketakwaan, kurban itu adalah bukti berserah diri kepada Allah, totalitas di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semuanya sama, menyatu di dalam hikmah walaupun beragam di dalam tata cara pelaksanaannya dari umat ke umat yang lain, ya. Baik, mungkin di kesempatan malam hari ini, ya, ini yang dapat saya sampaikan, ya. Jika masih ada waktu, ya, silakan, ya, saya kembalikan kepada pembicara.